Banyak orang bikin Indonesia sama bikin terus oke kalau kalian ya di sini orang kurang tahu dari kampung kayak tapi jangan berharap ya kalau dia nawari ya berapa orang lagi enggak semua gitu nah jangan aku sendirian nanti 2 orang lah. Kenapa ini? Ini bartender ini mas. Transporter lain yang punya kita. Sama kayak Jatak sih itu sudah selain sini tahu kan kayak Jatak sudah selain aku bawa sound di gitu. Wah, ini bisa main kan? Kalau menurutku kayak pakai kalian. Menurutku mematahkan Sigma. Itu kan. Kami nggak mau ke old school gitu. Jadi kalau aku bilangnya sih kami bawa ombak ke kota tepian gitu. Kalau di Jakarta kan bawa ombak ke selatan, mereka nyebutnya begitu. Kalau aku bawa ombak ke kota tepian, gitu. RJ Studio lah gitu ya. Masih benar-benar underground banget, underground banget. Jadi yang nyetel lagu mereka yang kayak yang mereka temannya mereka sendiri, itu doang. Aku mau ngambil ruangan. Suara Bapak nih, aku dulu sering gitu bro, kayak aku sama teman dulu sering. Kadang kayak yang lalu yang masih cara kerjaan doang, masih nongkrong jadi kayak apa? Aku ada lagu nih, gitu. Dengar yuk kita beda-beda gitu nah. Beda-beda. Sering tuh paling enak dulu yang lagu sama dia itu yang bulat. Les. Oh, Itu paling enak di beda gila. Iya. Les sama Onar. Benar. Komplain apa ya komplain? Dia lirikal banget sih. Gila itu. Katanya nih. Gila itu. Kalau mau ulang Wordplay-nya bener-bener gila. Saya minta ulang kan Jago lah. Itu bang pohon saat kau naik daun. Iya lagi gitu dah. Keren ini. Bass boy juga gitu. Dia model bass boy. iyalah. Domsdi masih nge-rap kayak Domsdi. Patar luar depan Dengan Boris Bang. Dengar lagu Boris. Dengarin lagu Boris. Belum dengar. Belum ya? Belum. Oh, belum jauh sampai situ. Belum. Oke, emang bro ya kayak bingung sama playlist sendiri tuh bingung kan kayak apa ya gitu nah. Karena sih sekarang jenuh loh. Lagu apa gitu ya? Paling maksudnya balik ke playlist yang dulu lagi. Bingung nah. Apa kebanyakan gitu nah. Oh ya pas kayak aku dengar tadi gitu. Ini baru nih menurutku jadi kayak ini yang ini gitu nah. Jadi kayak lagu ini nih. Jadi aku kan kadang nyetel lagu lah karena kerja loh di bengkel loh. Jadi aku kan megang salon jadi aku tuh bingung lagu apa gitu lah. Jadi kadang aku setel lagu yang aneh aja yang kayak itu kadang aku benci terus setel aja biar aja sih orang dengar. Mau jelas kan enggak. Betul. Biar kayak gitu aja di setel. Bosan juga orang. Berarti ininya sendiri kan? Jadi kan kurang lebih kayak gitu. Orangnya di kreatif mana? Kali 6 dapatnya. Di kamera enaknya 45. Apa nih? Pindah ini. Hah? Kamera ini. Nanti aku situ. Sama dikasih Sembarang aja. sama Farel. Sini Kak. Kamu mau apa bang? Apanya dikasih Farel lagi? Kameranya Pindah deh. Pokok sih. Nanti bikin stiker mau dibayar kalau? Oh enggak. Aduh, celana kok. Sini Bang. Oh, mic-nya ada di sini. Dia minta aku loh. Hitung-hitung persiapan latihan buat Itu kacamata. Rokok dia. Oh ya. Ngawas besar-besar. Baru gede kan Jai. Kalau kau nyepam juga. Di tengah sampai dia baru bisa kalau dia Masih ada yang datang lagi kan katanya?
Kalau kamu mau dengerin kita ngobrol sendiri bang, Chat bang. Gue pengen tahu juga nih. Oke. Aku juga sebenarnya aku mau nih yang sebenarnya aku kayak gini nih juga ngelatih ngelatih speaking gitu mas. Enak. Aku nggak pernah kan, maksudnya aku kuliah I think tapi nggak pernah Aku paham. mempresentasikan apa-apa gitu. kan di waktu dua. Terus Sapa deh. Ya, Oke. materinya ya kan. Apa? Chat GPT. Oh kelihatan ChatGPT. Ini dia foto screen 2 kalau ChatGPT. Langsung pas ke sini. Oke, langsung ke buka aja ya. Salam kenal teman-teman, di sini aku Ovan. Wih. Kali ini aku mau ngasih pengantar dasar idealisme kolektif, kawan-kawan. Untuk yang pertama, mungkin aku bakal ngebuka dengan sesuatu yang nggak ada di sini, ibaratnya. Jadi, gimana ya jelasinnya? Menurut kalian tuh dunia tuh ada nggak usah. Jadi aku bilang bahwa matematika itu punya dunianya sendiri. Kalian sepakat nggak dengan itu? Jadi dunia matematika tuh ya apa? Ya 1 sampai tak terhingga. Itu dunia itu kan. Nah, kalau kita kan kayak gini kan, banyak sih sebenarnya dunia-dunia yang lain-lain. Nah, untuk malam ini, apa aja bang? aku bakal ngajak kalian untuk menyelami dunia ide. Dunia ide itu gimana sih dasarnya? Ya kan? Nah, aku pengen tahu dulu dari kalian pemaknaan idealis dari masing-masing apa sih? Dari abang deh, idealis pola pikir yang sesuai dengan tujuan hidup kita gitu lah. enggak. Kita Oke, mungkin dari abang siapa bang namanya bang? murai. Bang Murai. Iya. Kayak burung aja. Murai itu bang, murai. Burung. Murai. Oke bang Murai, menurut abang sambil ini aja. Apa? Itu direkam di sana bang. Ada kamera di sana, bisa say hello di sana bang. Anti kamera ya bang. Gak apa-apa, ngadep sini makanya. Ngadep sini aja. Menurut abang apa tadi yang aku bilang idealisme sudut pandang abang gimana? Ya pola pikir kita sendiri menurut tujuan kedepannya seperti apa. Pola pikir. Ada lagi? Kalau untuk rangkumannya itu aja bang, satu itu aja. Yang abang Iya. pahami. Tapi Maksudnya, semuanya cuma satu tujuan itu aja. apa tadi pola pikir Pola untuk pikir tujuan untuk- kita ke depan. Iya. Betul, oke. Buat abangnya bukan betul apa salah ya, ini nggak ada betul apa salah. Maksudnya kita punya pemaknaan masing-masing gitu loh. Idealisme bagi saya tuh Mas siapa? saya Ihsan. Iksan. Iya. Oke. Idealisme bagi saya tuh berpegang teguh sih. Berpegang teguh. Kayak punya pikiran tersendiri tentang idealisme diri sendiri. Jadi kayak nggak ngikutin arus-arus yang kayak anak-anak muda dilakukan sekarang. Jadi bisa bebas saja idealisme menurut saya. Kalau bisa dibilang tuh idealisme tuh freedom lah, Kebebasan. kebebasan. Buat masing-masing individu. Ya, masing-masing individu. Oke. Udah ada lagi, Mas? Itu aja. Oke. Digilir aja. Kalau kamu menurutmu idealisme? Saya Rama, aka Jezemet. Ya. Menurut saya pribadi, idealisme itu kayak pemikiran saya sendiri, diri sendiri yang nggak pedulin apa kata orang gitu aja sih. Oke. Jadi benar-benar berpegang teguh pada diri sendiri gitu. Next. Kurang lebih sama bang. Siapa namanya? Edwin. Edwin. Kurang lebih sama. Kayak nih. Ihsan. Oke. Sama Bang Iksan ya? Mirip Kurang kayak gitu lebih ya? mirip-mirip ya. Tadi kan Bang Iksan apa bilang? Freedom, kebebasan. Freedom. Kurang lebih juga kamu juga nganggap itu juga ya? Sepakat dengan kebebasan tadi ya? Nganggap yang harus dikejar apa dari pribadi tadi? Ya, oke. Nggak usah. Bang Boim selaku
Pemilik Jekat SMR apa bang? Idealis apa bang menurutmu bang? Idealis. Idealis itu suatu pemahaman untuk sudut pandang kita, kehidupan kita. Jadi maksudnya sudut pandang itu pemahaman seperti ya sudah ini diriku. Gimana aku menjalankan hidup ya itu idealisku. Ya. Tanpa memikirkan orang lain. Ya. Nah, seperti itulah yang kupahamin. Ya, betul. Ya. Itu seperti kontrol atau pola pikir kita masing-masing idealis itu. Pemahaman Lebih ke dalam kehidupan. individu ya. Yes. Betul. Nah, itu sih menurutku. Ada lagi? Dah. Nah, itu aja. Ya. Oke, mari kita buka topik pembahasan kita kali ini. Sebenarnya semuanya nggak ada yang salah karena ya itulah brandingan idealis di kepala kita untuk kepentingan siapa yang nge-branding itu kita kan nggak tahu kan yang nanamkan pola pikir idealis seperti itu di kita. Nah, dari kita mungkin mulai dari filsafatnya idealisme ya. Itu kalau kalian baca itu ada banyak dari zaman Plato sampai ke yang sekarang di abad 20 itu mereka berkembang soal idealis. Dan mungkin pemahaman kalian masing-masing tadi itu ada di mana yang kalian anggap cocok dan itu tuh jadi idealis tuh sesuatu yang berkembang yang mungkin kita pahami bahwa itu cuman ego kita sendiri yang harus kita utarakan gitu-gitu. Oke, itu ada memang idealis seperti itu di zamannya si siapa gitu-gitu. Kalian bisa baca sendiri, aku malas jelasin ya. Maksudnya pengantar aja ini kan. Jadi kalian pelajari sendiri itu. Ada Plotinus gitu-gitu kan, gini René Descartes. Nah, sampai akhirnya idealis tuh bisa jadi sebuah dogma. Hal-hal yang bersifat dogma itu di zaman-zaman zaman-zaman agama-agama kita berkembang, idealis itu dimanfaatkan untuk menanamkan sebuah dogma untuk kayak gitu-gitu. Itu ada di pengertian di ringkasan kita yang di nggak ada aku masukin ya. Nih, di yang ini. Nggak tahu nomor keberapa, aku lupa. Nah, jadi perbedaan idealisme dan dogma itu kalau idealisme secara singkat tuh pandangan hanya realitas bersumber dari ide, pikiran, dan kesadaran, bukan dari dunia materi. Sedangkan dogma itu sebuah keyakinan diterima sebagai kebenaran mutlak, seringkali tanpa pertanyaan. Nah, bedanya di situ. Kalau idealis masih dipertanyakan tuh bisa, tapi kalau dogma sesuatu yang nggak bisa dipertanyakan, tapi itu berangkat dari ide. Dan perlu ku sampaikan di sini, aku berbeda pandangan dengan kalian semua masalah memahami idealisme tadi. Nah, kalau dari pandanganku, idealisme itu berasal dari kata ide, bukan ideal. Kalau kalian menganggap sesuatu yang ideal yang harus kalian wujudkan, yaitu karena pemahaman kalian menganggapnya itu hal yang ideal gitu kan. Maksudnya, aku punya nih gambaran ideal tentang negara ini. Nah, ketika kamu disuruh kerja dan itu nggak ada di pandangan idealmu, otomatis kamu nggak mau kerja kan. Dan itu dimaknai sebagai idealisme gitu kan. Kamu idealis banget. Mentang-mentang kamu punya pengenan kerja tuh harus depan laptop, kamu kerja buruh nggak mau kayak gitu-gitu. Itu kan ideal kan. Jatuhnya lebih ke ideal. Nah, sebenarnya itu nggak salah juga karena makna itu bisa bergeser seiring perkembangan zaman gitu. Nah, contohnya kayak misalnya jengah. Jengah tuh kalau kamu tahu arti katanya, itu bukan dari kata bosan dan apa gitu loh. Ada pokoknya pengertian gitu-gitu. Nah, itu yang disebut biasanya orang-orang tua kita bilang salah kaprah. Jadi salah memaknai arti esensi sebenarnya. Dan esensi sebenarnya idealisme itu adalah ide. Kata dasarnya ide.
Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ide, yaitu idealisme. Nanti ada nih sangkut pautnya dari yang kalian sampaikan tadi itu. Karena itu berasal dari ide kita kan. Pengen kayak gitu kan. Nah, tapi kayak gitu pokoknya apa ya? Aku nyusunnya dari mana ya? Dari ide, oke, dari ide. Jadi semua yang berurusan sama ide itu idealis. Dan orang yang cuma mikirkan ide doang yaitu idealis, gitu juga gitu loh. Masuk juga sih. Karena kalau kita baca masalah filsafat yang tadi itu, pengertian-pengertian dari masing-masing generasi itu nanti berbenturan dengan yang namanya materialisme. Yang selama ini kita memahami materialisme tuh ya orang matre, cewek matre, mau duit aja gitu loh. Sebenarnya bukan secetek itu pengertian materialisme gitu loh. Lebih dalamnya lagi, materialisme itu adalah bentuk kebalikan dari idealis tadi, yang mereka tuh melihat hal-hal yang materi, bersifat materi kayak. Jadi sebenarnya perbedaan idealisme yang versiku ini ya dengan materialisme tadi, kalau idealisme tuh kita melihat kita berpikir terus lingkungan tuh harus sesuai dengan pikiran kita, itu idealis. Dan materialis itu adalah kita melihat sekitar dulu dan kita berpikir, dan tindakan kita berikutnya itu tindakan yang bersifat materialisme. Karena sebelumnya kita udah melihat sekitar dulu nih, oh ada jual pentol, ada jual ini, terus kamu berpikir kan, oh aku harus bikin ini, oh ya aku bikin ini aja deh supaya nggak sama mereka. Nah itu hal-hal yang bersifat materialisme. Tapi kalau idealis, kamu cuma mikirkan aja, pokoknya aku pengen pentol, pengen jual pentol, tapi kalian nggak mikirin tuh di sekitar kalian apa. Nah itu idealis. Dan itu menimbulkan gesekan dengan orang yang punya yang lain-lain itu, yang bersifat materi, yang orang udah ada duluan, karena kita terlalu memaksakan kehendak idealis tadi itu. Karena ide kita nih kita anggap mahal gitu, atau kita anggap kayaknya ideku nih yang paling gokil aja deh, paling brilian di sini, tapi kita nggak ngeliat sekitar dan kita maksakan itu, ya itu kadang orang disebut gila nih kayak gitu-gitu loh. Maksakan banget nih gitu-gitu. Nah itu karena kurangnya. Jadi sebenarnya nggak ada baik buruknya antara idealis dan materialis, cuman kebijaksanaan itu menentukan langkahmu gitu loh. Kalian harus ada sisi idealis, ada sisi materialis, dan berapa persen itu tergantung dari masing-masing tahapan yang kalian jalani dalam hidup. Misalnya nih kamu masih SMA, masih SMP gitu ya, atau SMA gitu, masih pelajar, yaitu kesempatan buat kalian tuh idealis parah gitu. Nah karena kalian masih disupport sama orang tua. Yang pertama itu, jadi apapun ide yang kalian ada di otak, ya wujudkan. Aku pengen jadi anak band, yaitu saatnya untuk kalian, karena untuk sewa alat, sewa apa itu masih ada uang sangu gitu loh. Nah berbeda ketika kita udah kerja, aku pengen jadi anak band nih, tapi nggak ada uang. Otomatis harus menakar tadi kan antara idealis dan materialis tadi itu kan, biar balance gitu, biar semuanya jalan. Jadi poinnya sebenarnya kalian harus sadar, kalau kalian punya hobi, jadi kalian harus sadar kalian lagi ngasih makan hobi atau hidup dari hobi gitu loh. Kalau kalian belum bisa hidup dari hobi, berarti kalian kasih makan aja dulu hobi itu, gitu loh. Nanti ada waktunya untuk kalian dapat uang dari hobi. Nah itu ketika udah balance gitu-gitu loh. Tapi yang jadi masalah sekarang ini kan terkadang orang memaknai idealis, maksudnya orang-orang dicap idealis ya karena kayak gitu, karena dia sebenarnya dia kurangnya di sini, maksudnya kurangnya di finansial, tapi dia maksain untuk tetap jadi artis. Akhirnya dia stres, akhirnya dia apa-apa. Nah itu kan problem-problem yang sebenarnya kalau digali lebih dalam kita bisa ngelihat ke diri kita, oh ternyata aku salah ya, pola pikirku tentang ini harusnya. Mereka menurutku yang orang-orang kayak gitu, mereka kurang menaruh variabel materialisme tadi itu. Mereka nggak lihat sekeliling. Contohnya dulu aku pernah waktu SMP, waktu awal-awal aku nge-rap, karena aku rap itu kan budaya barat, akhirnya aku yang ikut-ikut style-style sana, gombrang lah, apalah gitu-gitu. Teman-temanku bilangin, ih lucunya kamu kayak badut, pakai baju panjang banget terus gini. Aku kan cuek kan karena masih idealis parah kan.
Nah, seiring berjalannya waktu, semua itu bakal kesadar bahwa oh iya kayaknya aku harus ngeliat sekitar dulu deh, sekitarku lo kayak gini, kayak, dan itu lebih nyaman. Jadi ketika idealisme itu apa ya? Ketika kamu nggak nyaman, berarti idealisme tuh terlalu gede. Ide di kepalamu itu terlalu besar dan kamu harus kompres dengan materialis itu supaya nyaman di kehidupan selanjutnya. Maksudnya bukan di kehidupan selanjutnya, di menjalani hidup ini gitu loh. Nah, karena kita pembahas itu udah ya sampai di mungkin definisi idealisme yang bergeser sudah kan. Tadi dogma udah masuk juga kan. Terus sekarang konsep idealis kolektif. Nah, kalau tadi kita masih ngomongin individu-individu, karena idealis ini bersifat individu, karena ide itu adanya di masing-masing kita kan. Nah, timbullah konsep yang disebut idealisme kolektif. Dari kata dasar idealisme yang tadi yang berasal dari ide, dan kolektif yang pengertiannya itu bersifat komunal gitu kan, bersama-sama gitu-gitu, kolektif. Dan di Katolik juga menyebutnya itu kalau kita lagi mau patungan, dia patungan untuk gereja, kolekte, uang kolekte. Kalau kalian apa? Kalau Mas hari Jumat itu udah ada uang kotak amal bergilir itu kan. Nah, bahkan gereja, maksudnya organisasi ketuhanan sadar bahwa itu tuh bermanfaat untuk kemajuan organisasi tersebut. Makanya pentingnya kita berkolektif gitu loh, maksudnya. Tapi yang satu idealis sama kita. Satu tujuan. Nah, pengertian dari idealisme kolektif itu adalah yaitu kita menemukan orang-orang yang satu tujuan dan kita berkolektif, karena untuk sekarang ini, untuk kita sendiri yang maju sebagai lonely wolf gitu kan, atau serigala yang penyendiri itu kan sangat gampang dibikin lapar dan mati kan kalau sendirian. Tapi kalau bergerombol kan kita mau cari makan di sana, ya udah ayo kita bikin strategi, kamu kepung dari sebelah sini gini pasti dapat. Tapi kalau sendirian kan kejar-kejar, capek, mati sendiri akhirnya. Nah, itu yang ku alamin dulu sendiri-sendiri. Makanya aku buat kayak gini untuk sebenarnya itu tadi menyari orang-orang yang satu ide sama aku, dan kita buat kolektif itu, dan kita sama-sama bisa makan kayak lagunya Tuan 13 yang makan itu kalau kalian dengerin. Nah, itu dasar. Nah, lagu itu dasar idenya itu ya idealisme kolektif itu tadi. Kenapa kita bisa semua makan? Ya karena kita satu idealis tadi, satu ide yang sama, kita wujudkan sama-sama gitu. Oke, nah dalam filsafat dan sosiologi, istilah kolektif merujuk pada kesadaran. Nah, kita juga memiliki kesadaran yang sama. Kita sadar nih musuh kita siapa gitu-gitu kan. Kalau yang paling ekstrim kayak gitu. Kita sadar kita di mana. Pertama kita sadari dulu kita di mana, kita sadar kita siapa, kita sadar teman kita siapa, terus kita sadar apa yang mau kita tuju, terus kita sadar juga musuh kita siapa dan strategi kita apa untuk nyari tujuan itu, sampai akhirnya kita nggak bisa bendung lagi tuh hasil yang kita dapetin. Maksudnya nggak bisa kita bendung, kita nggak bisa ngukur tuh berapa banyak sih hasil yang kita dapetin karena kesadaran tadi. Ya jadi semuanya itu bonus gitu. Nah, poin bonus di sini lebih hal-hal yang kita kan sadar semuanya ini, tapi kita nggak sadar hasilnya berapa, ya itu bakal berlipat kali ganda kalau kita kesadaran tadi kita jalankan sepenuh hati dan konsistensi sebenarnya poinnya di sini untuk mencari materi tadi itu kan, untuk menyeimbangkan roda ekonomi kita masing-masing kan. Nah, terus juga ya Indonesia juga terbentuk dari kolektif itu, makanya ada gotong royong di RT-RT gitu-gitu kan. Nah, pokoknya kolektif ini sebenarnya hal yang mendasar yang kita tuh banyak orang yang kurang sadari gitu loh. Maksudnya hal kolektif nih hal yang paling mendasar lah. Kayak kita sama keluarga juga itu kan kita kolektif kan. Ayo kami yang bayar listriknya, aku yang bayar ininya, aku kerja, aku pulang kerja, kamu yang nyiapin ininya, gini. Itu kan sebuah kolektif kecil gitu loh. Nah,
kita buat skala yang lebih besar, tapi dengan tujuan, kalau keluarga kan tadi jelas hidup bersama kan tujuannya. Kalau ini kan juga hidup bersama, tapi untuk hal yang lebih terarah lagi, yaitu nyari duit gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah, kalian kan bisa baca sendiri di pengertian kolektif tadi. Dalam ekonomi juga dijelaskan itu kolektif milik bersama gitu-gitu, bukan milik pribadi. Tapi ini kan bisa kita benturkan lagi kan, ini kan sebenarnya kolektif ini juga kesepakatan juga berpengaruh juga. Yang paling pengaruh besar tuh kesepakatan. Kita sepakat nggak untuk ini jadi punya bersama. Terus ini ranah kita gini. Nah itu. Bareng. Apa? Karena bareng. Iya, karena bareng-bareng tadi. Jadi akhirnya kita membuat kesepakatan juga. Jangan sampai kolektif nih nggak ada kesepakatan apapun. Jadi kita bias gitu loh. Tujuannya nggak jelas, terus kesepakatannya juga nggak jelas. Ya itu yang gampang kita roboh. Untuk sebuah kolektif roboh tuh ya kayak gitu, karena nggak ada kesepakatan tadi gitu-gitu. Harus ada yang disepakati gitu-gitu. Nah ini konsep idealisme kolektif. Idealisme kolektif adalah pandangan bahwa realitas atau kebenaran tertinggi tidak hanya berasal dari pikiran individu, tapi dari kesadaran bersama kolektif, sebuah kelompok, masyarakat, atau umat manusia secara keseluruhan. Nah, inti konsepnya tuh realitas dan nilai-nilai terbentuk oleh ide, kesadaran, dan roh kolektif yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat tuh kita persempit kumpulan kita gitu loh. Nah, ini bisa dijelaskan, ada contohnya juga. Kesimpulannya singkat, idealisme kolektif menegaskan bahwa hakikat, realitas, dan kebenaran tidak hanya ada dalam pikiran individu, tetapi dalam ide-ide bersama yang mengikat dan mengarahkan kehidupan sosial manusia. Ya kan, jelas banget kan, tetapi dalam ide-ide bersama gitu kan. Nah, untuk di akhir, yang paling akhir, ini yang paling penting untuk kita memahami banget nih. Kolektif tuh kadang kalau kita ngomong-ngomong, ngumpul-ngumpul sama orang-orang, maksudnya orang-orang akademis, selama ini yang ku datengin, dan hal-hal yang paling umum dari mereka selalu menyebut memori kolektif, ya kan? Memori kolektif, kesadaran kolektif, dan ini ada idealisme kolektif. Nah, memori kolektif paling sering disebut orang-orang di kebudayaan gitu. Kita harus punya memori kolektif kita bersama. Contohnya, memori kolektif kita bersama adalah tepian. Tepian itu memori kolektif kita bersama. Kita punya memori yang sama tentang tepian. Kita bisa sampai tengah malam di situ, belum ada teras gitu loh. Dan itu tuh tepian tuh ya pinggir sungai gitu-gitu. Sementara teras ini kan depan rumah kan. Berarti kita udah dipisahkan sama memori kolektif kita bersama kan. Jadi teras Samarinda tuh bukan lagi maksudnya nggak pernah dibayangkan nama kita kan? Iya. Ngerti nggak sih? Iya, paham. Penggeseran memori kolektif. Maksudnya memori kolektif tentang tepian Samarinda tuh mulai dihapus sama pemerintahan sekarang. Makanya disebut teras Samarinda. Sementara Kaltim Samarinda ini budayanya tuh budaya sungai. Makanya dulu dinamakannya tepian kan, tepi sungai kan. Nah, sementara kata teras itu kan lebih ke rumah ya, budaya darat ya. Nah, di situ orang-orang dari kebudayaan itu menganggap tadi itu, makanya aku sering dengar istilah memori kolektif. Itu kayak gitu-gitu contohnya. Nah, kesadaran kolektif itu, kita sadar nggak kalau itu lagi digeser gitu loh. Pemaknaan itu lagi digeser, kita sadar nggak gitu. Kalau nggak sadar ya ayo kita bangun kesadaran kolektif bersama. Kita sama-sama sadar nih gitu, harus sama-sama sadar nih kalau pemaknaan tepian itu udah digeser jadi teras, yang sementara itu tuh nggak ada hubungannya sama kebudayaan sungai. Kita kan budaya sungai kan. Nah kayak gitu, itu kesadaran. Dan idenya apa? Itu yang harus kita bangun. Jadi perbedaan memori, kesadaran, dan idealisme itu ada di seperti kalian memahami bahasa Inggris dengan past, continuous, dan apa? Yang kemarin, sekarang, dan kedepannya. Itu apa? Verb, kata kerja itu kan, present, ada gitu-gitunya loh. Iya.
Pokoknya ada tiga. Kalau kita ngomongin kemarin, kita ngomong pakainya ini. Kalau kita ngomongin sekarang, kita pakainya ini. Kalau kita ngomongin yang akan datang, itu. Nah, ketiga ini, memori, kesadaran, dan idealis ini setara dengan itu. Memori itu yang lalu, karena kita membahas memori kan, masa lampau. Kesadaran itu yang sekarang, kita sadar nggak sekarang. Idealis itu yang akan datang. Maksudnya ide apa sih dari kesadaran dan memori yang kita udah sepakati bersama? Idenya apa? Gulingan pemerintahan, oke. Tapi terlalu sangar, gitu-gitu kan. Kan tinggal dibentur-benturin lagi kan. Karena kita kolektif tadi itu kan, pasti ada diskusi kan. Itu pentingnya konsolidasi di ruang kolektif tadi. Ruang kolektif tuh harus menyediakan ruang konsolidasi untuk kita tadi itu. Jadi kita saling benturkan untuk cari apa sih solusi yang bagus, ide apa sih. Nah, kita udah terlepas ya idealis masalah yang tadi yang kebebasan kita pribadi gini-gini. Kita lupakan itu. Kita ketika dengar kata idealis, mindset kita tuh langsung udah ide. Gitu ya. Sepakat ya. Nah, itu tuh ya kayak gitu. Jadi ide ini kan belum terjadi sekarang kan, masih akan datang kan. Makanya aku analogikan tuh memori, kesadaran, dan idealisme itu adalah kayak gitu tadi, kayak bahasa Inggris tadi, ada bahasa Inggris yang lampau, sekarang, dan kedepannya. Dan semuanya itu pakai imbuhan akhir kolektif, memori kolektif, kesadaran kolektif, idealisme kolektif gitu. Nah, di sini kan ada konsepnya. Memori kolektif itu konsepnya, pengertian singkatnya adalah mengingat bersama suatu kelompok tentang peristiwa masa lalu. Peristiwa apa? Misalnya peristiwa Sampit. Oke, kamu pernah ngalamin peristiwa Sampit, ini juga misalnya. Oke, berarti kita punya memori kolektif yang sama nih gitu. Sama-sama apa? Sama-sama aku jadi iya, pelihatnya aja, sudut pandang apa yang sama gitu. Kalau korban dan pelaku kan jelas nggak sama kan memori kolektifnya, karena ini sudut pandang korban, ini sudut pandang pelaku. Tapi kalau sama-sama pelaku, sama dong memori kolektifnya. Nah, itu memori kolektif ya, sejarah, pengalaman bersama. Berarti past tense kan? Nah, kalau kesadaran kolektif, sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Nah, setelah tadi itu yang aku jelasin, akhirnya jadi nilai dan norma sosial. Itu yang sekarang. Norma sosialnya gimana, nilainya gimana. Kalau kita bunuh orang ya itu berdosa karena kita udah punya nilai gitu loh. Nah, itu kesadaran, ya kan? Nah, terus habis itu ngomongin yang masalah tadi idealisme kolektif, keyakinan bahwa realitas dan kebenaran tertinggi bersumber dari ide, kesadaran bersama manusia. Kesadaran bersama manusia gitu kan. Filsafat dan ide bersama sebagai dasar realitas. Nah, jadi untuk kita menentukan ide apa ke depannya, itu harus dilandasi dengan filsafat kita masing-masing. Maksudnya yang udah kita imani, kita kan punya ideologi masing-masing kan, kayak ya nggak masalah kamu percaya ini, percaya itu, punya paham ini, paham itu, nggak apa-apa. Itu tetap pegang teguh itu, jangan sampai goyang. Tapi ketika di forum, benturin itu dengan teman-teman kalian. Makanya nih filsafat dan ide bersama sebagai dasar realitas. Realitasnya itu apa? Realitasnya ya ide tadi itu. Realitasmu ketika kamu di forum idealisme kolektif ini, ya di dasarmu itu jangan sampai goyang ikut orang lain. Kamu punya pendapat masing-masing gitu. Nah, harapannya apa? Supaya ruang diskusi itu berjalan di idealisme kolektif tadi itu, yang menyediakan ruang diskusi, dan diskusi itu berjalan karena semua berpegang teguh dengan idenya masing-masing. Di situ saatnya untuk baku tukar ide, baku apa ibaratnya kan Ketan Malaka kan terbentuk gitu kan. Nah, di situ tempat kita untuk membenturkan Pro dan kontra. Iya, membenturkan sampai akhirnya jadi produk yang anggaplah pisau gitu kan. Pisau kan sebelumnya kan ditempa dulu kan. Nah, itu di proses itu di ruang tadi itu. Nah, singkatnya, memori kolektif itu ingatan bersama, kesadaran kolektif itu cara berpikir bersama, dan idealisme kolektif keyakinan bersama, keyakinan bahwa ide bersama membentuk realitas. Dan ide ini bisa terbentuk secara realitas. Artinya kita berkompromi dengan realitas sekarang. Ide yang kita hasilkan tuh harus berkompromi dengan yang terjadi sekarang. Ide kita mau bikin negara ini komunis, tapi kita lihat dulu sekitar masih
kapitalisnya masih kuat banget kan, otomatis nggak bisa kan. Nah kita harus berkompromi dengan itu. Ya sudah, buat apa? Buatlah koperasi, karena koperasi itu dasarnya komunis juga, kebersamaan. Siapa yang butuh dia yang ngambil. Tapi selagi nggak ada yang butuh ya patungan, kumpulin aja duit sama-sama gitu, dengan patungan gitu-gitu. Koperasi kan gitu, gotong royong, itu spirit komunis. Cuman karena mereka melihat sekitar kayaknya belum memungkinkan karena kita masih di bawah elit global lah, gitu-gitulah ibaratnya kan. Jadi nggak bisa langsung gitu. Akhirnya mereka berpikir idealismenya apa? Ya udah membentuk sebuah kesadaran kita harus gotong royong gitu-gitu. Sementara kalau di barat sana yang benar-benar mereka liberal dan paham kapitalisnya kuat, yang kayak di Amerika, kalian sering dengar kan kayak sesama tetangga pun mereka nggak peduli gitu loh. Maksudnya mau mati di ya bodo amat, tinggal calling aja ambulan gitu loh. Aku nggak mau repot-repot gitu. Dan itu kan bukan kita banget kan. Nah sebenarnya kita ini lebih condong ke timur, budaya timur tengah, karena ya tadi itu. Dan faktanya Soekarno ngebilang bahwa kita tuh bukan timur, bukan barat, tapi non-blok. Berarti di tengah-tengah dong. Dan kalian harus tahu, di tengah-tengah tuh sama dengan kalian bilang jembatan Shirathul Mustaqim yang kecil itu. Itu tengah-tengah kan, sebuah garis yang itu. Nah kita harus menyeimbangkan itu. Pengertian non-blok menurutku yaitu kita harus seimbang antara budaya barat dan budaya timur. Budaya barat untuk apa? Untuk mengorek keuntungan. Tapi keuntungannya itu kayak Robin Hood lah, mengorek keuntungan untuk kolektif. Ke timurnya kayak gitu. Nah norma-norma sosial yang ada di sini kita nggak perlu ubah. Cuman kita perlu siasati agar kehidupan kita lebih better. Pola pikir kita, oke, kita kan terbiasa dengan nyumbang gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau menyumbang, kalau kamu ada. Tapi kalau nggak ada ya mending kamu cari sumbangan deh. Karena orang-orang timur ini hobi nyumbang loh gitu. Memori kolektifnya tuh kita bersama-sama, memori kolektifnya tuh itu kita nyumbang gitu loh. Dan ketika kita nyumbang, kita tuh ngerasa bangga, beda sama orang Amerika sana yang nggak peduli mau tentang temennya ini gini. Itu urusan polisi, itu urusan aku udah bayar polisi, aku udah bayar ini dari pajak-pajak mereka gitu. Itu nggak salah juga. Nah, jadi itu udah selesai semua ya. Kesimpulannya adalah aku mau bikin media yang tadi aku ceritain. Dan mediaku itu berdasarkan dari ini semua. Karena cuman itu aja jalur yang aku tekuni selama aku hidup. Gitu. Jadi ketika bosku bersedekah untuk membuatkan website, otomatis dia nggak bersedekah cuma-cuma dong. Namanya pengusaha kan oke lah bisa bilang sedekah, tapi pasti dia minta feedback kan. Feedbacknya tuh apa? Misalnya dia ngasih website ini dengan nominal 5 juta, pasti dia minta balik gitu kan. Nah dia nanya ke aku, kayak mana kamu balikin modalnya? Emang bos taunya selama ini media tuh bergeraknya gimana? Ya ke pemerintah lah, soalnya duit kita banyak di sana. Duit pajak, duit kolektif kita tuh di pemerintah gitu loh. Dan duit itu bisa kita manfaatkan untuk ngebangun media gitu. Rata-rata media Samarinda itu larinya ke pemerintah. Makanya berita-berita yang dia publish mencitrakan baik pemerintah karena dapatnya duit dari situ gitu loh, paham kan? Nah sementara aku dari kecil nggak pernah berkecimpung di dunia kayak gitu, dan aku paling anti untuk bilang sesuatu yang jelek, sesuatu yang baik padahal jelek gitu loh. Jadi real gitu loh, aku sukanya tuh yang real aja gitu. Faktanya apa sih? Ya itu yang kita media kan. Karena sejarah kita yang kita baca di SD pun itu sebenarnya nggak sesuai fakta. Paham kan kalian? Dengan kita punya memori kolektif bersama kan, bahwa kayak kita sepakat bahwa sejarah tuh diciptakan oleh pemenang. Nah gitu kan. Nah aku tuh mau nyeritakan yang real aja deh gitu. Makanya aku ngambil media ini dengan fondasi ini dan arahnya ke kreatif. Makanya namanya creativekaltim.co.
Jadi teman-teman kreatif yang ada di Kaltim semua itu yang mau ku blow up. Dan cuannya dari mana? Itu bisa kita tarik dari banyak lah. Nanti kalau kalian masuk di grup itu ada, nanti aku kirimin grand design dari si kreatif.co itu, dan ada jadi pembahasannya tuh nggak cuman musik dan supporter bola aja gitu ibaratnya, tapi ada kayak oke, kita buka sama-sama aja kali ya biar aku jelasin aja karena ini udah penutup, ini udah pengantarnya udah selesai kan. Ini tujuanku sebenarnya. Isu-isu yang lagi hangat gitu ya dia. Bukan, kita nggak ngejar itu, kita buat isu. Oh belum ku kirim, sorry ini malah personal brandingku yang ku kirim, salah kirim aku. Nih, kalian masuk di grup semua kan? Masuk di grup semua kan? Tim, siapa yang belum masuk grup ini? Masukin Im? Hah? Masukin. Enggak register. Ambil aja. Apa register? Enggak registrasi. Gak apa-apa. Ntar kalau udah masuk semua baru kirim nih biar nggak kirim double. Berarti grupnya semua. Ada cok, grupnya sekitar. Masih merah ya? Enggak, sudah bisa dikendalikan. Oh iya. Bang Oban kan? Itu berarti apa? Boga yo. Jangan. Iya, jaga itu. HP-nya lah. Jaga beda. Oh lain, Cok. Tapi mirip juga. Iya, anjir. Kijangnya sih mirip. Lain. Mirip banget sih. Biru juga lagi. Ya tadi kayak bawa Panzer ya. Iya kan? Dia bawa Panzer. Bawa Panzer. Oh, berarti dari kerja. Dapat OTW walu aja. Ya, ayo sih lagi. Bang, nggak ada kucet. Udah masuk semua kan? Di grup? Udah. Di Facebook. Oh, Ada kucet. Oke bang. siapa namanya? Win bang. Hah? Mana ini? Ada Win. Gocek. Goblok ini udah dibikin tentang boy hari kan. Apa? Mari dong. Apa? Ada. Dapat. Apa udah? Parah kamu. Oh. Di jalan gitu, di jalan. Aji kira OTW di mana OTW? Oh, tiba-tiba sakit mata kayak aku juga. Ngapain? Paru udah dibikinkan nih. Sudah dibikinkan, bayar kamu. Tuh aku udah kirimin Gojekin ya. company profile-nya. Parah ibu gocekin. Coba kalian lihat, nanti aku jelaskan. Gocek. Company profile. Cari. Oh. Aku paling males soalnya ngumpul nggak ada hasil. Siapa tahu dengan adanya gini. Dari mana?
Iya. Iya. Abang-abanganku di hip hop. Iya kan? Iya. Kenapa? Abangku di rumah di keluarga. Oh iya. Oh saudara. Dia bilang kan, nah, dulu tuh dia memang suka hip hop gitu Benar. di keluarga. Jadi dia dulu tuh dia dijadikan apa ya? Tepian TV dia. Iya, di tepian TV, jadi host. Jadi dulu pernah aku juga masuk tepian TV dimasukin dia. Gara-gara Ya, ngebahas nyanyi apa? doang, Nggak nyanyi ngebahas doang. apa? Hah? Kamu jadi narasumber. Nyanyi cilik. Oh, Dulu. nyanyi cilik. Yang kayak per minggu tuh. Iya, Per iya, minggu iya. kan selalu kan. Betul. Lalu kalau lahirin tuh cilik gitu. Tiap Jadi tahun aku yang masuk. Tiap tahun kan bikin sempet tuh 3 tahun berturut-turut bikin lagu. Ya, nyanyi cilik kan. Bukan, bikin lagu untuk lebaran. Oh. Sama aku bikinnya. Oh, sama Dia itu. nge-rap ya. Ya. Kalau itu memang kayak gitu kan. Lebaran, Soalnya memang Ramadan. gacor betul bang orang itu. Jadi kami nyanyi kan. Nyanyi dipanggil Bang Ical. Soalnya anu keluarga kan. Iya keluarga. Berarti kamu masih keluargaan juga sama si ini ya? Ya, apa sih? Edo. Tawong. Katanya Bang Ical, Edo tuh pamannya Ical, tapi padahal lebih muda. Kayaknya dari keluarganya dia deh. Oh, Soalnya beda ya sama- Aku sama Bang Ical dari bapak. Dari bapak ya? Oh, Kalau mungkin dari bapak ibu datang kali ya? dekat apa soalnya. Dari ibu kali. Bang Ical jadi nanya Bang Ical, Bang, abang sama Samarinda nggak? Ketawa kan dia. Ketawa kan ada harian tuh pas endingnya CSS kan ngundang Samarinda kan. Iya. Oh, kamu Situ. pikir dia Ya. gitu. Ih, anjir dia Samarinda ya, aku bilang. Jadi gue liat IG-nya. Kok ada muka orang ini? Jadi pas ketemu lebaran gue tanya Bang Ical. Bang Ical punya band gak? Mana ada punya band dia bilang. Ini apa? Ketawa dia diam-diam. Iya Bang Ical. Lama dia kayaknya di musik bang. Hah? Lama nggak di musik? Sama, cuman ya itu tadi. Akhirnya dia menyerah kan langsung ke pemerintahan kan? Ya. Apa pertanahan kah kalau nggak salah? Iya. BPN, Badan Pertanahan gitu lah, survei tanah gitu. Setahu aku gitu. Tapi minat dia untuk musik gede banget. Iya. Cuman caranya, nah itu yang aku bilang, ketika kita punya ide dan kita nggak bisa mensiasati itu terwujud, ya mau nggak mau kita jadi kayak mereka. Dan aku tuh pengen ideku nih terwujud gitu nah, makanya aku mau effort kayak gini. Mungkin bang Ical waktu dulu effort untuk ininya kurang, makanya nggak merasakan. Dan tuntutan juga keluarga kan, kadang Ya. keluarga anak dulu kedua. untuk ya untuk ayo coba cari duit buat gini-gini, sementara aku kan masih di backup gitu kan, makanya aku masih bisa struggle. Sempat jadi apa dia bang di Samarinda? Abang-abanganku. Iya. Jadi dulu sebelum ada Samarinda ada namanya Hip Hop Etam. Hip Hop Etam tuh mereka itu Bang Ical tuh salah satunya. Karena Bang Ical dulu waktu itu dari Malang, makanya dia dihargai di sini. Karena dia backgroundnya orang Malang, yang tahu hip hop Malang tuh gimana. Jadi ketika ngomong sama anak-anak sini, itu tuh langsung klop. Iya langsung klop, bukan langsung klop, orang-orang sini tuh butuh info dia kan di zaman dulu kan belum ada apa-apa gitu-gitu loh. Makanya Sosial media juga masih kurang. iya, dan pembagian karya tuh ya karya-karya Malang tuh ya CD, Jadi Zai, didengarin majalah, pakai dia. dibawanya ke sini. Makanya itu ditemenin sama orang-orang sini. Maksudnya gitu loh. Kadang kan kita kan berteman kan harus ada value kan. Nah, value-nya Bang Ical itu koneksi di Malang. Value-nya dia. Sama di Ragu juga ada SM nih. Gitu. Nah, akhirnya itu hip hop Etam udah mulai redup. Redupnya dalam arti pada sibuk masing-masing. Dan aku generasi paling muda di hip hop Etam. Terus ya udah aku berpikir lagi lah untuk ya mending aku cari teman-teman yang Baru. iya yang baru, yang satu visi, satu Terus- ide tadi. Terus hasil terus meski kompetisi tipsi. Yoi. Iya, kalau kamu acara mereka pick rap, undang Bang Ical, Tapi datang dia. datang langsung Bang kasih sambutan dulu buat adik-adikmu nih Bang. Aku takut kalau ketemu dia di luar sana. Ada di website yang ngerepotin. Di website lagi di akun YouTube yang ngerepotin. Kamu ketik aja pick rap, pick up tuh nah. Pick up dan tapi up-nya nggak pakai pick rap ngerepotin. Nge-rap, nge-rap ya rap gitu ya repotin. Repotin.
Ya, nah dia buka anu tuh di situ, buka sambutan lah ibaratnya. Aku ini, terima kasih buat ini. Wah, keren banget acaranya buat anak-anak yang baru gini, tetap semangat ya. Kalau abang dulu mah, gitu-gitu nah. Karena udah sibuk, karena udah sibuk sama keluarga gini-gini. Nah, Bang Ical kayak gitu. Tipikalnya, bukan tipikalnya, memang harusnya kayak gitu udah tua kan, tinggal menurunkan. Ngelawak sih kayak dia biasa kalau di rumah nenek tuh pasti ngelawak dia. Iya, serunya di situ. Ngomong sama dia tuh enak banget sumpah. Dia gila bola juga. Nah, Gila bola. Pokoknya kalau lagi bahas bola Borneo dulu masih bersisa. Jadi kalau balik ke sana ditanyain, nonton nggak? Ayo ikut aku, karena dia ajakinnya. suka banget dia gitu-gitu. Jiwa mudanya tuh ya, cuman karena itu tadi. Sampai sekarang loh. Sekali dia nanyain aku, acaranya di mana itu? Nggak ngabarin aku gini. Halo bang, kabarin juga pasti kamu nggak datang. Iya. Ya kalau aku ada waktu pasti datang lah. Iya, jadi malas sudah pantau aja IG ku terus. Rumahnya dekat sini dong. Nah, Ada di belakangnya, di perumahan belakangnya. Iya. Mm-mm. Ada malu belakang. Ada Malefnya di belakangnya yang di apa tuh? Bukit Indah kah apa? Ya. Udah baca tadi semua ya? Udah baca belum? Aman bang. Nah, ini langsung yang di screenshotan aja. Coba yang di screenshotan. Dari situ kita mulai. Itu konsep dasar awalnya ya. Yang aku screenshot. Buka sama-sama. Aku ngebuat Creative Call Team ini dengan branding yang umum kita ketemui di jalanan, yaitu KT. Kita paling umum kan? Ya kan, umum banget kan. Tapi kalian nggak pernah kebayangkan gimana K sama T itu berhubungan. Wih, maksudnya di mepetin gitu nah. Kan terpisah kan tuh, plat itu terpisah kan KT. Dan gimana itu tuh bisa jadi satu, jadi monogram. Kalau di desain namanya monogram. Monogram itu logo-logo yang dibikin tergabung. Ya, pernah kan lihat gitu? Contohnya topi NY yang tulisan New York, LA tulisan LA gitu kan, Los Angeles tuh kan aslinya. Nah, aku mau ngebuat KT setara dengan NY dan LA tadi itu. Gede kan? Maksudnya aku mau ngebuat suatu saat, aku tanam sekarang, tapi nggak tahu kapan bakal aku nuai. Yang jelas aku pengen logo itu tuh jadi kebanggaan kita ketika kita keluar kota dan kita pakai topi snapback tulisan KT tapi dengan font yang tadi itu tekawin gitu nah. Dan kita jadi sebuah kebanggaan kan. Dan kalian bayangkan berapa nilai perputaran rupiah dalam ketika itu jadi barang yang laku dan orang bakal merchandise. Itu goals yang paling realistisnya ya. Tapi itu nggak bakal berhasil kalau kita gagal nge-branding itu jadi sesuatu yang bergengsi. Kayak mati yang kalau di mati gaya itu kan berhasil kan? Karena brandingnya langsung ke orang-orang gede-gede gitu kan. Nah, kita tuh belum ada orang gede. Kita nyiptakan orang gede dulu untuk kita branding itu dan itu jadi kebanggaan kita nantinya. Dan dengan kendaraan apa kita nge-branding itu, website tadi, sosial media tadi, YouTube tadi, gitu loh. Dan siapa yang ngejalanin itu? Ya kita dulu sementara 6 orang tadi itu yang ada di grup. Kalau kalian mau serius, tapi kalau nggak mau ya caw aja. Gitu lah, jadi jangan buang waktu gitu loh. Nah, tujuannya itu. Dan semua konten di YouTube, di website tadi itu berdasarkan minatku. Oke kan? Karena di sini aku jadi ownernya. Jadi sebelum ku lempar jadi minat kalian semua, aku harus berpatok di idealisku, ideku. Minatku tuh apa? Musik, budaya, olahraga, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif. Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu pas dengan grup yang itu ada 6 orang tadi kan? Atau 7 sudah sekarang, nggak tahu. Nanti kita bagi tugas kalau mau serius. Nah, terus itu media online yang akan Ovan bentuk, tadi tuh udah aku jelasin masalah tadi itu. Salah satunya ya
branding tadi itu yang KT jadi kayak NY gitu-gitu. Nah, sumber pendapatan ini yang paling penting. Kita harus tahu musuh kita siapa dan di mana kita ngeruk duit. Maksudnya jangan semuanya semua dikeruk, kawan sendiri dikeruk gitu loh ibaratnya. Ya kan? Kenapa kita kawan sendiri dikeruk ya karena kita nggak tahu sebenarnya kita harus ambil duit dari mana. Nah, ini sumber dana ini penting untuk kalian tanamkan di pikiran kalian. Jadi ketika kita nanti diskusi atau apa, patokannya ya ini, sumber dana kita adalah kontrak dengan ketika kita harus ke pemerintah, kita tahu pemerintahan yang mana yang harus kita kontrakin. Yang sesuai dengan visi misi kita, sesuai dengan ide kita. Sejauh pemikiranku yang aku tulis di sini adalah Dinas Kebudayaan, Dispora, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Ekonomi Kreatif, Dinas Perdagangan, dan UMKM. Karena itu teman kita, UMKM itu. Dan kita jangan minta uang ke UMKM-nya, tapi ke dinasnya. Caranya adalah kita buatkan pelatihan UMKM, dananya dari mana? Dari pemerintah. Karena pajak kita, larinya ke pemerintah. Duit kita semua di pemerintah, MM-an di situ. Kenapa kita harus meras dari orang yang lagi berusaha nih? UMKM kan lagi berusaha kan? Nah, itu yang harus kita pertajam. Target kita siapa? Kalau kita mau nyasar pemerintah, ya itu tadi, yang pertama, poin pertama. Dinas Kebudayaan, Dispora, Pendidikan. Dinas Pendidikan itu apa? Ya tadi itu, ketika kita mau bikin pelatihan untuk UMKM, tapi Dinas Perdagangan cuma ngasih sekian, Dinas Perdagangan dan UMKM cuman sekian, kita masih kurang, ya kita bisa larikan itu ke pendidikan tadi itu. Pak, ini kita mau mendidik warga Kaltim loh Pak, bantu dong, gini, mana proposalnya, ini terus berapa anggarannya, nih anggaran itu bukan buat saya aja Pak, buat tim saya, tim kita tuh ada banyak orang, jadi nominal segini nih nggak seberapa buatku, uang kopiku aja nih Pak, gitu loh. Kita bisa mainkan itu, moral itu tadi, jadi mereka bisa ngerasa, oh iya masuk deh, wah duit cair, kita bagi, potong kue gitu lah, 6 orang tadi tuh potong kue, ini bagi, ayo kerja, sama-sama capek, gitu, bukan sama-sama capek sesuai dengan hasil yang tadi, kamu mau hasil gede, ya udah kamu capeknya lebih banyak gitu, kamu hasil yang, bang aku kerja masih di sini, aku cuma bisanya ngetikin proposal, ya sudah, biaya ngetik proposal segini, sepakat nggak gitu, boleh, ya udah berangkat, jadi gitu loh, mainnya kayak gitu, lebih kayak gitu. Terus yang kedua poinnya adalah promosi perusahaan perorangan yang bergerak di seputarannya, itu ya tadi UMKM. Misalnya UMKM nih udah gede, mau memperbesar lagi karena ada produk baru yang harus dipublish, ya udah kita tawarkan aja ke mereka. Nih aku punya strategi promosi untuk brandmu yang SM, itu caranya kayak gini. Bayar dah, ideku berapa, segini. Terus yang eksekusi siapa? Ya kalau kamu mau aku yang eksekusi ya kamu bayar lagi lebih gitu. Karena yang eksekusi teman-temanku nih, kayak gitu loh. Nah, konsep kayak gitu. Sumber pendapatan kan? Oke. Yang ketiga lagi, penjualan brand KT tadi. Merchandise tadi. Sama aku bikin website ini kan tadi kan ada yang buat jasa jual beli jasa. Nah, tiap transaksi di jual beli jasa itu siapa yang butuh itu wajib ngasih 2,5%-nya untuk Kaltim Kreatif tadi, yang nanti itu tuh emang nominal sedikit, tapi kalau kita kumpulin dan kita ambil nanti 3 tahun atau berapa tahun itu kan bakal gede kan. Nah, di situ kita baru dapat pembagian hasilnya. Jangan diambil per bulan, maksudku gitu, supaya berasa. Oke, per bulan mau diambil ya dapetnya cuma 100-200 saja gitu. Tapi kalau udah dikumpulin sama setahun kan tak langsung 10 juta gitu satu orang dari pembagian itu. Nah, itu aku mau juga transparan juga gitu loh. Jadi semua bisa megang, bisa akses perputaran nominal di website itu. Bukan semua sih, kita yang berenam itu tadi, yang di grup itu tadi aja. Karena ya fondasi awalnya kita semua kan, yang kita nanti bagi sektor masing-masing gitu. Nah, setelah itu semua aku sampaikan dan kalian udah memahami, menurut kalian ada yang nggak paham nggak sih dari yang ini, dari yang ini, yang aku kasih ini, ada yang masih yang mau ditanyain kan? Kayaknya nggak perlu aku jelasin ya, karena udah jelas banget kan. Jadi
kalian ingat poinnya apa sih KT gitu loh, itu media tanam bagi pelaku industri kreatif di area konsesi Kalimantan Timur. Jadi target kita Kaltim. Jadi ketika kita minta dana Pemprov, bukan dana kota. Ya kan? Yang dimana dana Pemprov itu lebih besar. Nah, kamu tahu sendiri kan? Nah, kalau kamu lihai di bidang itu, kamu yang ngurus kayak gitunya, gitu loh maksudku tuh. Cari, nah poinnya ini, yang bisa kalian bawa pulang adalah pikirkan di mana potensi kalian, disitulah kalian bergerak gitu loh. Jangan sampai crossing. Aku hari-hari ngumpulnya sama tukang, ibaratnya kayak gitu kan. Aku hari-hari ngumpulnya sama ini, tapi aku disuruh berpolitik bermuka dua, ya susah gitu loh. Mending sesuai dengan ininya aja, maksudku tuh gitu. Jadi poinnya nanti ketika kalian pulang ya pikirkanlah dari company profile ini, soalnya butuh tim di dalam sini dan nah kalau yang kreatif Kaltim di sini yang aku jelasan sektor industri kreatif, dan kalian kata kuncinya industri kreatif. Jadi ketika kreatif Kaltim itu kata kuncinya industri kreatif, dan industri kreatif itu setara dengan industri ekstraktif. Ekstraktif itu apa? Industri yang diekstrak dari pelut bumi, tambang, apa gitu kan banyak tuh. Nanti yang tadi aku jelasin di awal banget yang belum kita mulai, paham kan sudah? Nah, orang-orang itu masih ngerasa industri kreatif ini masih industri yang tidak kasat mata. Maksudnya, alah bullshit aja tuh, nggak ada ininya gini ya. Memang itu tuh dunia maya, dunia yang nggak secara nyata. Ya tadi makanya yang aku sebut dunia ide tuh nggak bisa kita pegang kan. Kalau dunia materi kan ini nih, korek nih, jadi nih. Tapi sebelum ada korek, orang merancang di kepala mereka dong. Gimana sih aliran korek itu supaya jadi api? Terpikir kan, dan pikiran itu kan adanya di dunia ide kan. Nah makanya pentingnya kalian menyelami dunia ide kalian masing-masing, dan kalian benturkan dengan realitas sekarang, dan ide apa yang bisa berkembang untuk sekarang itu yang penting kalian pikirkan. Sejauh ini timnya tuh ya cuman aku sama developer ini aja, dan pemimpin perusahaannya ini bapak aku sendiri. Maksudnya aku cuma minta namanya aja gitu, nah supaya buat gaya-gayaan. Dia sebenarnya nggak ngurus gitu loh. Pak izin namanya aku taruh di sini Pak. Oh ya pakai aja gitu. Untuk ini soalnya ini mau nanti tinggal diisi kan pimpinan redaksi karena kita ngebahas media ini sebagai yang poin pertama tadi, yang pemberitaan. Jadi butuhnya kan kayak wartawan gitu kan. Wartawan itu kan reporter kan. Direktur pelaksana tuh aku nggak tahu tuh konsepnya gimana. Pimpinan redaksi tuh pimret tuh gimana ininya. Siapa tahu kalian ada yang berkompeten di bidang itu, ya masuklah di sini gitu. Kalau belum berkompeten di bidang itu ya nanti ada banyak peluang-peluang lain yang karena kita nih industri kreatif tadi, nggak cuman pelakunya doang. Nah, website tadi udah aku jelasin juga, sosial media juga. Nah, poin paling epicnya lagi, aku korbankan website yang aku bangun dari 2016 yang namanya ngerepotin. Jadi website, jadi media sosialnya ini kreatif Kaltim. Maksudnya kalian harus paham bahwa se-effort itu gitu. Nah, aku mengorbankan perjuanganku dari 2016 untuk itu gitu loh. Karena aku tahu ini bakal besar, makanya aku berani mengorbankan itu. Tapi kalau kalian nggak tahu ini bakal besar kan kalian kayak masih kasat mata banget kan, maksudnya kayak apa ya, masih ragu lah apalah gitu loh. Nah ketika ada ruang-ruang keraguan itu, ya udah keluarkan aja di grup itu, Bang gimana caranya kalau misalnya kita gini jadi gitu loh. Ada keraguan apa ngomongnya di situ. Jadi kita, nah untuk pertemuan malam ini kayaknya cukup sekian aja. Jadi poinnya tadi udah aku sampaikan semua, pengantar gini, dan temukan passion apa yang memang kalian minati gitu loh. Passion kan hal-hal yang kita minatin kan. Minat apa dari kalian harus bisa. Seperti aku bikin ini yang aku share di awal tadi tuh, yang Ovan Anggono. Nih, personal branding. Kalian udah baca semua kan yang personal branding ini? Nah, itu adalah bagaimana aku melihat diriku dan bagaimana orang harus menghargai aku.
Nah, kalian harus bisa bikin masing-masing. Aku jagonya ini. Aku mau dihargai di sini. Kayak gitu loh. Karena dengan kalian bisa ngeliat diri sendiri, itu tuh udah nilai plus. Jadi kalian tahu langkah ke depan kalian harus ngapain. Dari fondasi kalian tadi itu. Kadang kita nggak tahu kita harus ngapain ke depannya karena kita nggak tahu diri kita sendiri. Kita bingung mau ngapain nih besok pagi, misalnya pengangguran nih, besok pagi mau ngapain ya bingung. Ya, coba kamu lihat dirimu sendiri aja. Oh iya, aku jago bikin musik, aku jago nanam. Gitu besok pagi aku bikin musik lah, besok aku mau nanam tanaman maksudnya gitu. Jadi nggak buntu kan ke depannya mau ngapain. Karena dia tahu dirinya. Nah, jadi setelah lepas ini, ya kalian lihat lagi ke dalam. Selama ini kan mata kita kan selalu keluar kan. Pas kalian tidur, kalian putar bola mata kalian ke dalam. Ke hati kalian, lihat di dalam situ ada apa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Seni di bawah. Bola bro.